an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam qala qalabtu masyariqal ardi wa magharibiha falam ara rajulan afdala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam ara bani abin afdala min bani Hashim. Jadi ini kelebihan yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah Ummul Mukminin. Siti Aisyah istri Nabi, karena Nabi itu sayang kepada kita melebihi daripada sayang orang tuanya kita ke kita. Nabi sayang kepada kita melebihi daripada sayang kita untuk diri kita sendiri. Maka karena itulah sehingga kepada istri Nabi itu sah-sah saja disebut sebagai ummuna, ummi dan bersama. Jadi ummi kita artikan kepada istri Nabi, istilahkan dengan Ummul Mukminin. Kenapa? Karena istri Nabi seperti Siti Aisyah sayang kepada keduanya selaku umat Nabi melebihi daripada sayang urci danyo ke keduanya. Maka ketika disebutkan istri-istri Nabi itu pasti ada dalam kurung di Ummul Mukminin, yaitu ibunya para orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada Siti Aisyah hadis langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jibril. Berkata Jibril, qalabtu masyariqal ardi wa magharibiha. Ulun pergi bolak-balik ke ufuk timur sampai ke ufuk barat, maka tidak aku temukan seseorang yang lebih afdal daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya oleh Jibril menceritakan kepada Siti Aisyah, oleh Jibril menceritakan, tentu saja menceritakan yaitu pada Nabi dan kepada sahabat-sahabatnya. Nekun oleh Jibril idun kalulun putar dunia, maka tidak ketemukan seseorang yang lebih afdal. Hana gedume orang lain yang lebih god, yang lebih agung di atas kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam kitab yang lain, pacan hana gedume kadang pada masanya, oh bukan. Kan dari zaman semenjak Nabi Adam dan sampai kiamat pun tidak ada satu orang pun yang bakal lahir yang ataupun yang sudah wujud yang melebihi daripada kehebatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih berakhlak, yang lebih putih gulih, yang lebih ganteng, yang lebih segala-galanya. Tidak ada satu pun yang mampu menandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ara bani abin afdala min bani Hashim. Maka tidak ada satu suku pun yang lebih afdal daripada suku Bani Hashim, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari kabilah Hashim, artinya keturunan Hashim. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ihtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam. Allah Subhanahu wa taala yaitu pilih makhluk-makhluk Allah yang lain, diciptakan makhluk Allah. Maka di antara makhluk Allah dipilih oleh Allah yang paling good adalah Bani Adam. Makhluk Allah na makhluk hidup, na makhluk mati.
Kemudian makhluk hidup pun banyak. Nah yang berakal, nah yang hana akal. Kemudian yang na akal terbagi pada 3. Na malaikat, dan na jin, dan na Bani Adam, yaitu manusia. Maka kepilih Bani Adam adalah di antara sekian makhluk-makhluk yang lain. Artinya Bani Adam, Bani yang terbaik dibandingkan dengan Bani yang lain, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karamna Bani Adam. Aku muliakan anak cucu Nabi Adam. Jadi kita mulia rupanya. Bahkan mulia, kagum mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira minyak kambing anak terumpa saja, anali nyawang petakun bangki na najis manusia nagiusi man manusia yang hana tadi, tapi ketika kai tubik nyawang nadakun bangki na menajis yang kenyang mulia oleh Allah taala. Maka sebahagian daripada pengertian mulia, kendati pun tidak lagi bernyawa, tetap tidak dianggap dia itu bernajis. Kemudian summahtara Bani Adam fahtara minhum Arab. Dari manusia Bani Adam yang paling afdal adalah suku Arab. Tipan-tipan, Pak Galung, di luar di dalam Galung. Nya, mesengam deh. Baik Galung. Ya luar nak Galung. Tu ya ilas kayu lagi baik Galung. Baik Galung apa? Kemudian tamang-tamang dalam mendung yang punya luar tu Nabi buah. Tengah. Di antara manusia itu banyak suku. Maka yang paling mulia adalah bangsa Arab. Fakhran Arab itu Allah yang berkata. Ada itu Nabi yang bersabda. Maka suku Arab itu suku yang terlebih, suku yang mulia. Di hati dunia sumahtarani minal Arab. Kemudian dipilihlah yang paling mulia di antara suku Arab. Berarti itanya hanapat banding dengan Nabi. Ngan banding pertama mana kata lu? Bermakna banding pertama bagi pilih yang paling Arab. Tanya bukan Arab. Hanapat tamang leyu dalam golongan Arab yang paling adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka falam ardal khiyaran min khiyarin, maka senantiasalah aku sampai seterusnya berpindah dari golongan yang suci kepada golongan suci yang lain. Maka aku selalu dari golongan terbaik kepada yang lain yang lebih terbaik. Yang nanti mungkin ada hadis lagi bahwa aku ini tidaklah keluar diriku, tidaklah lahirkan diriku, melainkan adalah dari golongan-golongan yang terbaik. Ala man ahabbal Arab, ketahuilah siapa saja yang mencintai orang Arab, yang mencintai Arab, fabihubbi ahabbahum, dengan sebab aku mencintai Arab, maka aku akan mencintai mereka yang mencinta Arab. Sehingga man ahabbal Arab, so yang cinta orang Arab, karena lon jatuh cinta pada orang Arab, maka karena itulah aku pun akan mencintai mereka yang cinta kepada orang Arab. Kemudian waman abghadal Arab,
siapa orang yang benci kepada orang Arab, hanagala aku orang Arab, fabibughdi abghadahum, dengan sebab marahku dengan sebab marahnya, maka aku akan memarahi mereka. Siapa? Mereka yang benci kepada Arab. Maka dari sini dapat diartikan bahwa cinta kepada orang Arab itu bahagian daripada sunnah. Karena Nabi berasal dari golongan Arab. Maka somanteng, kadang-kadang yang benci kepada Arab dikhawatirkan dia akan suul khatimah. Ketika matinya nanti mati dalam keadaan jahat, mati dalam keadaan tidak baik. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah, keluar daripada iman. Uronyo di Indonesia mulai ataupun makin berkembang yang jamun. Karena tingkat dunia adalah sedang tingkat dunia uronyo sedang mencari pengaruh. Apakah pengaruh Eropa ataupun pengaruh Arab, pengaruh Timur Tengah ataupun pengaruh Barat. Yang kasih katrip persaingan. Dan kamulai yang uronyo yang tengah panah-panahnya di Indonesia kamulai untuk anti Arab. Orang Arab, orang maju, orang Badu. Jadi mereka membenci Arab. Membenci seseorang yang dia itu bahagian daripada orang Arab, tak benci zat orangnya enggak masalah. Yang hanya efek. Tetapi kita pukul rata orang Arab. Orang Arab kan orang bodoh. Orang Arab kan orang tidak berbudaya misalnya. Itu haram hukumnya. Haram hukum. Pekan haram. Karena mereka benci kepada Arab. Islam lahir di Arab. Sedikit demi sedikit dia akan pudar pandangan kepada Islam. Karena Nabi lahir di Arab, karena kita terlanjur benci pada Arab, akhirnya akan jatuh benci pada Nabi. Itulah yang mereka inginkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mancara baju-baju. Pegah ketika orang yang berpenampilan seperti penampilan orang Arab, dianggap oleh mereka itu bukan sunnah, itu kan budaya orang Arab. Ketika orang yang yang mengajak orang untuk mencintai Arab, budayanya itu bukan ajaran Islam, tapi itu budaya Arab. Islam kebetulan di Arab, tetapi Islam bukan Arab, Arab bukan Islam. Hanya bahasa-bahasa sasatah, bahasa-bahasa yang membuat kita tipis cinta kepada orang Arab. Maka dengan demikian yang dari sini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabbal Arab fabihubbi ahabbahu." Siapa orang yang mencintai Arab, maka aku akan mencintainya. Dan siapa orang yang membenci Arab, maka aku akan membencinya. Berarti kita harus berkiblat kepada Timur Tengah, bukan berkiblat kepada Eropa dan kepada Barat. Malah tokoh-tokoh baru orangnya sedang membuat budaya sendiri, sehingga diistilahkan Islam kita Islam berbudaya Nusantara. Penafsiran memang benar, tetapi itu ada sifat di situ, terkadang tanpa dia sadari, itu untuk memudarkan cinta kita kepada Arab. Menyeka kurang cinta ke Arab, pasti tanya akan kurang cinta ke Islam. Apabila kurang cinta ke Arab, pasti tanya akan kurang cinta kepada Nabi. Ujung yen tu ke Kang Abah pinah rada kagau. Monya di Arab nak Kang Abah karena Islam kebetulan kan khusus kurang Arab. Berarti ujung yen akan dia berkata bahwa monya ideh je nak Kang Abah. Bak tempat tanya juga boleh ada Kang Abah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian lanjutan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantang membicarakan tentang keagungannya Nabi
disebutkan lam yashrabhu fi wiladatihi min abawaihi akun wala uktun lintihai safwatihima ilaihi wa qusuri nasabihima alaihi liyakuna muhtasan binasabin. Nabi lahir pada Nabi yatim dan yatim piatu. Nabi hana saudara agam, hana saudara ina. Pada kehidupan Nabi sedih. Kehidupan Nabi sedih. Ayah harga hana le, kemudian hana terlibatnya kawafut ma'ana. Tentang kehidupan Nabi hana abang dan hana ado. Udet Nabi sebatang kara. Memang, yaitu pasti nak urun jaga. Keluarga dekat Nabi tidak ada lagi. Di sini adalah suatu hal yang sedih. Tetapi kesedihan yang dirasakan oleh Nabi kembali hikmah kepada kita. Kembali hikmah pada Islam. Bahkan sidraw anu sagai Nabi supaya bena anggapan orang lain bahawa ada orang nomor dua. Tegedi na sidraw tu peke abang Nabi, adik Nabi, ketika Nabi hanale ini bakal ada golongan nanti yang mengatakan menyeganya dia ke Nabi. Kan saban cing abang ke sama-sama saboh ya. Sama-sama saboh mak. Maka untuk memurnikan Islam supaya nyaksah Nabi tanya penutup akhir zaman sehingga tidak ada lagi anggapan ada Nabi lain. Maka karena itulah sehingga Nabi tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sidrawan sagai. Tidak ada saudara inang, tidak ada saudara agam, yang tujuannya supaya nyak punuh mulia Nabi tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah golongan yang terpilih. Dukna terpilih dari sisi nasabnya, terpilih dalam semua sebab yang berkaitan dengan pribadinya. Nasab Nabi nasab yang suci. Kita kata nasab Nabi yaitu seperti yang sudah sering kita baca. Nabi Muhammad adalah anak Abdullah anak Abdul Muttalib nama drogen Syaibah. Sonan Abdul Muttalib namanya Syaibatul Hamdi. Sonan Abdul Muttalib Syaibatul Hamdi. Kemudian Syaibatul Hamdi adalah Abdul Muttalib anak daripada Hashim. Hashim nama ganyan Amru. Kemudian Hashim anak Abdul Manaf nama gan Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab nyo adalah Ka'ab. Nah, satu kelebihan. Apa kelebihannya? Wa kana tajtami'u alaihi Quraisyun yaumal Jum'ah fayaktubuhum wa yudzakiruhum bi mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Jumat, belum lahir Nabi mantang zaman jahiliyah. Tapi nek Nabi hana jet ke kaum jahiliyah. Nek Nabi selalu dalam Islam. Dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'ab pada suatu hari mengumpulkan semua ahli Quraisy. Ba'ura Jum'an gepusapat suku Quraisy geberi satu pelajaran. Gebuat sebuah pengumuman yang nantinya bakal lahir Nabi akhir zaman. Akan lahir Nabi akhir zaman bernama Muhammad yang lahirnya min waladi daripada anak ketanyo sehingga dari cucu tanyo akan lahir Nabi akhir zaman. Yang siapa ingat yaitu
Ka'ab. So ingat Ka'ab. Man Ka'abnya macam mana? Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Murrah, Ka'ab. Nek ke yang ketujuh. Jadi dari nek yang ketujuh hebat kagetai ya. Sehingga akan lahir firman Nabi di akhir zaman dari anak-anak ketanya. Maka dikumpulkan Bani Quraisy, gepegat pengumuman. Pajang-pajang lahir Nabi akhir zaman, tanya wajib ikut Nabi itu dan beriman kepadanya. Itu pengumuman pengumuman. Jadi menyalakannya bahawa lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lahir dalam keadaan tiba-tiba. Kan tiba-tiba. Memang diawali dengan konsep, diawali dengan program yang matang. Begitulah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih Nabi. Lebih Nabi. Mudah-mudahan keberkatan Nabi dili kita yang mandum. Amin. Kemudian Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihri. Ghalib bin Fihri, ketika kita mengatur keturunan Nabi, hana merempak gua Quraisy. Hana merempak gua Quraisy. Rupanya Fihri itu namanya Quraisy. Maka dia ke suku Quraisy. Suku Quraisy. Yang makna suku Quraisy adalah anak daripada Quraisy yang dikenal Quraisy itu dengan Fihri. Fihri. Nek kepada menyemuna Ka'ab nek yang ketujuh ino Lu'ay. Lu'ay, Ghalib dan Fihri nek ke sekurang nyokenyo yang keken dengan suku Quraisy. Kemudian Quraisy anak Malik, Malik anak Nadar. Nadar nama agaknya adalah Qis. Nadar itu anak Kinanah, Kinanah anak Khuzaimah, Khuzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas. Mudrikah anak Ilyas kan Nabi Ilyas. Tapi Ilyasnya adalah Abu Syekh Nabi. Abu Syekh Nabi yang di atas Khuzaimah. Maka ganyan satu kelebihan yang getumai pada diri ganyan. Wa yuzkaru anhu kana yasma'u fi sulbihi talbiyat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil haji. Oleh ganyan tentu saja adalah segohlom berpindah nur Nabi kepada istrinya disebutkan ganyan pernah gedengar su talbiyah Nabi, talbiyah dengan haji, talbiyah haji pak dengan mensulbih dari telung rumrawa, dari telung rumrawa dia dengar su Nabi sedang membaca talbiyah. Arti talbiyah membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Suara itu keluar melalui telung rum Ilyas. Suara dari mana? Suara dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disimpan oleh Allah Taala di dalam telung sulbi Ilyas. Inankan kagak dengar. Nyo berarti makanya Abu Syekh Nabi nyo kan orang semarangan. Madu-madu orang yang terlebih yang dipelebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ilyas anak Mudar, Mudar anak Nizar, Mudar anak Nizar. Di sini satu kelebihan. Ketika Nizar anak daripada Nizar anak daripada Ma'ad, yang bohnan Nizar ayah kita Ma'ad. Maka ditanya pakan nubuhnan anak drawana Nizar. Dengar Nizar anak daripada Ma'ad itu adalah Abu Syekh Nabi.
Abu Syekh Nabi yang kesekian. Pakai nebohnan anak drone nizar. Karena aneh. Karena makna ndak sedikit. Pakai nebohnan anak drone nizar. Gejawab. Lamma wulida wa nadara Abu ila nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina ainaihi. Rupanya nizar itu ketika lahir gekalan oleh ayah ganyan. Oleh gayah ganyan na nur Nabi Muhammad baina ainaihi, di antara dua mata nizar lahir nur, cahaya. Cahaya yang berkilau, yang bersinar. Cahaya itulah cahaya yang muncul daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dua mata nizar. Maka ayah ganyan fariha farahan syadida, senang tak-tak. Dalam keadaan senang tak-tak, wa apa-apa geundang orang kampung mandum gebe kanduri. Geundang kampung mandum gebe kanduri. Pakan gebe kanduri. Terima kasih di ada lagak tak-tak anak ganyan yang bang lahir mencahaya-cahaya pada dua matanya. Mencahaya-cahaya pada matanya. Bertanya, jangan can makan duri lah kau. Gejawab, inna hadha kulluh nazrun. Nyopa yang kalun hidang makanannya macam ubutan. Di ubud yang ke bahasa Arab nizar. Maka anak yang kekenik nizar. Ubud bihaqi hadzal maulud. Jika tak banding dengan kelebihan minyaknya. Jika tak banding dengan kelebihan minyaknya, ubud tak lun kandurinya. Ubud tak lun kandurinya. Maka mereka kaitkan dengan katanya, perayaan Maulid Nabi kan hanya masa katanya. Yang pun pegat Maulid Nabi adalah di atas lahirnya nizar, karena dalam diri nizar ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hana geingat dia ke pelain. Oh geingat anak ke lagak, geingat anak mencahaya-cahaya. Apa yang kalun pegatnya ubutan bihaqi hadal maulud, dengan tabanding ini maulud, ini anak yang barulah lahir. Maka kita tak ingat-ingat dari sinan tekedi dan nyonya langkawannya menyehna. Kadang-kadang yang yang tengah hamil, kita ikut sama-sama kita bayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipastikan dalam kitab nebegah ketika lahir akhlak ganyan god dan anaknya laga. Akhlak ganyan god, anak ganyan laga. Pekeh urang inang ganyan tengah hamil ataupun urang agam. Bahkan karena ketika kita bacanya adalah ada pengaruhnya. Bayangan ataupun khayalan kita tentang Nabi itu berpengaruh kepada janin. Maka apalagi yang kita baca ini adalah manusia yang agung, manusia yang terlebih, manusia yang paling lagak, manusia yang ada tandingan. Dia akan mempengaruhi kepada janin yang bakal lahir. Terlebih dari bulan ketiga dan bulan keempat. Karena bulan ketiga, bulan keempat proses janin adalah itu proses dalam bentuk pembentukan tubuh, pembentukan anggota. Maka yang kita ingat, nizar mono cahaya hana le nekal nizar biu sagai bihaqi hadal maulud. Artinya karena senang tak ganyan kelahe anak ke hanayum harta sedekah pada Allah Subhanahu wa taala itu bentuk syukur. Inan pun jadi pelajar kita yang namanya sedekah itu hana banding. Maka ganja sedekah, padulum sedekah, sedekah dokna. Hai sedekah, minta pahala. Menyahtanya merasa sip ya sip, merasa hanasib ya hanasib. Tapi hakikatnya yang namanya sedekah tidak ada istilah tawar menawar.
Kenapa? Karena le tabi le fahala, dit tabi dit fahala, menya perle le fahala, bi bele. Nyo punya makna dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelebihan Nabi, kemudian kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi ada pegah bunolong antara lain bahawa nya kaitan dengan nidar muno. Nabi Adam ataupun Siti Hawa ummina, Siti Hawa nek katanya ganyan melahirkan kembar mandum dalam jumlah 20 lahir mandum kembar. 20 lahir mandum kembar. Mamanya 20 lahir mandum kembar tentu saja na anak tu iaitu 20 boh. Itu Nabi Adam. Kecuali yang hana kembar tu Nabi Syis. Nabi Syis. Pakon hana kembar karena pada Nabi Syis kenan yang akan diwarisi nur oleh Allah Ta'ala, nur yang akan dititip oleh Allah Ta'ala pada Nabi Adam, dan dititip pada anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam adalah anak kan bak madum anak pada Nabi Syis. Berarti Nabi Syis adalah Nabi yang kedua setelah Adam, cuma bukan Rasul. Nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Pekan Nabi Syis Sidra wa tagai lahi hana kembar, hanjit kembar, me kembar setingkat. Karena di sini nanti akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi bunuh Nabi ketika lahir Sidra wana hana saudara, hana saudara agam, hana saudara indang, hana abang, hana adik. Hanjit bersyarikat karena Nabi arah yang terlebih. Lagi yang kamu faham tanya, yang susu Nabi adalah Halimatus Sa'diyah. Maka susu Sa'diyah pertama hana pernah disentuh oleh yang lain. Yang sentuh tok Nabi, hanjit barang yang gebi ke Nabi, masyarakat no orang lain harus tunggal. Harus tunggal. Maka Nabi Syis itu adalah tunggal, sidra lahir ganyan. Bahkan lahir sidra nusagai karamatan li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk kemulia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innan nura, maka nur Nabi berpindah dari Nabi Adam kepada Nabi Syis ke segolom wafatnya Nabi Syis. Kemudian dijadikan nur ini dititip, diwasiatkan pada anak ganyan, pada anak Nabi Syis. Maknanya gepegah karena orang nak perasat. Nak perasatnya baklonnya nasabah nur. Arti nur baklonnya bakal lahir sidra Nabi. Maka kewasit nyobek titip nurnya kecuali pada uri inang yang suci. Yang maksudnya karena berpindah dari uragam kepada orang yang lain harus melalui kandungan. Maka wasiat itu terus menerus sampai selanjutnya sehingga nekun la yada'a hadzan nura illa fil mutahharati minan nisa. Maka nur Nabi berpindah itu dari sulbi uragam kepada sulbi uraga yang lain harus selalu melalui urang inang yang suci, uri inang yang suci sampai kepada Siti Aminah radhiyallahu anha. Sifat makna suci, arti suci adalah mandum melalui proses pernikahan. Maka Nabi menyebutkan ma waladani min sifahil jahiliyah, lun tidak pernah dilahirkan dari urang yang tersentuh daripada tanda-tanda jahiliyah. Berarti Abu Syekh Nabi hana mesirapi yang syarikat Tuhan. Mak Nabi pun hana mesirapi yang syarikat Tuhan. Ma waladani illa nikahul Islam. Lun tidaklah dilahirkan
kecuali melalui pernikahan. Jadi mak Nabi dia sedap sampai teruk wada mandum ada nikah. Lam yaltaqi lam yaltaqi abawayya qattu ala sifahin lam yadlahu yanquluni minal aslabit thayyibah ilal arhamit tahirah. Maka disebutkan bahwa aku dua orang tuaku tidak pernah satupun yang tersentuh daripada bud jahiliyah dan berminum minuman keras dan melakukan penzinaan. Tidak ada mendukna aman Nabi sampai terwada oleh Hisham bin Muhammad disebutkan katabtulin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsami'ati ummin fama wajadtu fihinna sifahan wala syai'an mimma kana min amril jahiliyah. Lun pernah lun catat 500 mak Nabi. Wadah hitung wadah pernah kecatat 500 dro. Artinya masyik yang sampai 500 orang. Gesedot profil masyik yang mandum. Gesedot sejarah masyik yang mandum dalam jumlah 500 dro. Ma wajadtu fiha sifahan wala syai'an mimma kana min amr jahiliyah. Tidak aku temukan satupun dari jumlah 500 orang itu yang berbuat zina, tidak ada. Yang berbuat maksiat, tidak ada. Yang melakukan urusan-urusan yang jahiliyah, itu pun tidak ada. Begitu sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Memang lahir Nabi Muhammad ataupun Muhammad je ke Nabi kan faktor kebetulan. Memang faktor itu benar-benar konsep Allah disengaja oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi akan dipegat panutan umat. Maka karena itulah Muhammad ini panutan umat dalam segala hal. Getanya kadang panutan dalam bidang petani sagai. Orang lain panutan dalam bidang semubut sagai. Orang lain panutan dalam bidang politik sagai. Orang lain panutan dalam bidang peperangan sagai. Orang lain panutan dalam bidang dalam bidang ekonomi saja. Nabi bukan. Nabi ikutan kita, panutan kita dalam semua hal. Tidak ada satu profesi apapun yang kita lakukan melainkan kita harus berpedoman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.